pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Kok pada lesu? Kayola ulang ya sekali lagi. Selamat pagi adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Kembali lagi ya di ibadah online kita di hari ini. Nah, sebelum kita mulai untuk ibadah online, kita mau mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita mau puji dan muliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, untuk lagu pertama di hari ini, Kayola mau ngajak semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau muji muliakan nama Tuhan dengan semangat. Kita mulai ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih-Mu sehingga kami bisa ibadah online pada hari ini. Tuhan, berkatilah teman-teman semua, juga kakak-kakak PJA yang cerita, ujian, dan bermain musik. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan memuji nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Amin. Adik-adik semua masih semangat kan? Nah, adik-adik, kita mau memuji muliakan Tuhan satu kali lagi dengan lagu tema kita, yaitu Sukacita Surga. Sambil kita belajar bagaimana hari ini tentang Raja Yoas dan juga Raja Yehuda. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri sekali lagi yuk. Ikuti gaya Kayolanda ya. Kita mulai untuk bernyanyi Sukacita Surga. Bagi jiwa ku dapat rasakan
Nah, adik-adik, kita sudah bersemangat untuk memuji dan muliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau persiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Nah, namun sebelum kita mulai untuk mempersiapkan diri kita mau memuji muliakan nama Tuhan sekali lagi dengan lagu Bagaikan Bejana. Kita siapkan hati, kita siapkan Alkitab kita sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali dalam ibadah anak pada minggu ini. Adik-adik tidak berasa ya, kita sudah tidak bertemu selama sebulan. Nah, mudah-mudahan adik-adik hari ini sehat, happy. Adik-adik baru habis liburan kan, Galungan dan Kuningan. Nah, semoga kita juga hari ini diberikan semangat, diberikan kerinduan untuk boleh membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami rindu untuk datang ke hadapan hadirat-Mu
Kami rindu untuk boleh membaca dan mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hati yang terbuka untuk dibaharui. Berikan kami pikiran yang terfokus untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga hidup kami boleh dibaharui ketika kami mengikuti ibadah, tidak hanya sekedar mengikuti ibadah, tapi kami boleh mempunyai kerinduan untuk diubahkan dan dibaharui, sehingga kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan doa kami. Amin. Adik-adik, bacaan kita hari ini terambil dari 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14. 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari kitab 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14. Kitab 2 Raja-Raja 12 ayat 1 sampai 14. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Zibia dari Bersyeba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya, selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang termasuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan karena dorongan hati seseorang. Baiklah para imam sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalannya, dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu, di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, Mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Kemudian Imam Yoyada mengambil sebuah peti, membuat lubang pada tutupnya dan menaruh di samping mezbah di sebelah kanan apabila orang masuk ke rumah Tuhan. Para imam penjaga pintu menaruh ke dalamnya segala uang yang dibawa orang ke dalam rumah Tuhan. Dan apabila dilihat mereka bahwa sudah banyak uang dalam peti itu, maka datanglah panditera raja beserta imam besar, lalu membungkus dan menghitung uang yang terdapat dalam rumah Tuhan itu. Mereka menyerahkan jumlah uang yang ditentukan ke tangan para pekerja yang diakan mengawasi rumah Tuhan. Dan mereka ini membayarkannya kepada tukang-tukang kayu, kepada tukang-tukang bangunan yang mengerjakan rumah Tuhan itu, kepada tukang-tukang tembok dan kepada tukang-tukang pemahat batu. Mereka memakainya juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah Tuhan dan bagi segala pengeluaran memperbaiki rumah itu. Tetapi untuk rumah Tuhan tidaklah dibuat pasu perak, pisau, bokor penyiraman, nafiri, atau sesuatu perkakas emas dan perak dari uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan itu. Melainkan mereka menyerahkannya kepada para pekerja supaya dipakai memperbaiki rumah Tuhan. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang raja ke-9 dari bangsa Yehuda. Adik-adik, ada yang ingat nggak? Siapa sih raja ke-9 bangsa Yehuda? Ya, Yoas. Yoas adalah raja ke-9 dari bangsa Yehuda. Yang menjadi istimewa adalah Yoas menjadi raja termuda dari bangsa Yehuda, karena dia menjadi raja ketika usianya masih sangat muda, yaitu 7 tahun. Coba adik-adik mengingat kembali atau merefleksi kembali
Apa sih yang adik-adik kerjakan? Apa yang menjadi kesenangan adik-adik ketika adik-adik berusia 7 tahun? Kalau kakak berusaha mencoba mengingat ketika usia 7 tahun apa yang kakak kerjakan, apa yang kakak perbuat. Kalau kakak nggak salah ya, ketika usia itu kakak tuh masih lagi senang-senangnya naik sepeda, senang-senangnya dulu di belakang rumah kakak tuh ada gunung, naik-naik ke gunung sama temen-temen rame-rame, atau nanti mainan banyak petak umpet lah, main boneka lah, atau mainan anjing lah. Pasti sesuatu yang sifatnya untuk bermain, sesuatu yang merupakan sifatnya kesenangan. Kakak nggak pernah tuh mikir waktu usia 7 tahun bagaimana membuat strategi untuk ketahanan pangan, bagaimana membuat strategi supaya penularan COVID tidak semakin menyebar, bagaimana strategi supaya ekonomi tetap bisa berjalan. Kakak nggak akan berpikir ketika usia 7 tahun. Kalau mungkin saat ini adik-adik ada yang sudah mulai di sekolahnya dapat ilmu, tapi masih hanya ilmu sekedar pengetahuan, belum mendalam, belum begitu berat untuk sampai dalam tahap adik-adik mampu membuat keputusan, mampu mengambil tindakan, mampu membuat kebijakan. Nah, sama juga ke adik-adik ketika kalau coba adik-adik pikirkan atau adik-adik bayangkan deh, ketika nanti pada masa pemilihan presiden berikutnya tahun 2024 ada seorang anak kecil berusia 7 tahun tiba-tiba mencalonkan diri, saya ingin jadi presiden. Kira-kira ada nggak partai yang mau mendukung dia? Pasti nggak ada adik-adik partai yang mau mendukung. Kenapa? Karena partai akan berpikir, aduh anak 7 tahun, apa yang bisa dia buat, apa yang bisa dia pikirkan, apa yang bisa dia kerjakan, apa yang bisa dia hasilkan. Baru usianya baru 7 tahun, kalau sekolah paling baru kelas 1 kali ya, 1 SD atau kelas 2 SD lah paling mentok-mentoknya. Nah, apa yang bisa kita harapkan dari anak kelas 2 SD? Bisa-bisa kita malahan jadi partai yang ditertawakan oleh masyarakat atau oleh lawan politik. Dibilang partai yang tidak becus, partai tidak punya kandidat, sampai harus mencalonkan seorang anak berusia 7 tahun. Nah, orang pasti akan menganggap remeh ketika ada seorang anak berusia 7 tahun ingin menjadi pemimpin suatu bangsa atau suatu negara. Kak, kalau gitu kok bisa ya Yoas menjadi raja? Nah, adik-adik, kita boleh ingat bahwa Yehuda itu berbentuk kerajaan. Dan sebagai suatu kerajaan yang menjadi raja itu adalah biasanya adalah anak tertua dari raja sebelumnya. Dan kita boleh ingat bahwa Yosua adalah anak dari Ahazia, salah satu raja Yehuda sebelumnya. Meskipun ketika usia muda dia berusaha dibunuh oleh keluarganya untuk mencegah dia menjadi raja, tapi kita boleh belajar dari bacaan-bacaan kita sebelumnya bahwa ketika Tuhan memilih, Tuhan pasti membuka jalan, Tuhan pasti menyertai. Nah, demikian juga dengan dengan Yoas. Yoas ini diselamatkan oleh Imam Yoyada. Nah, adik-adik, apa yang menjadi sesuatu yang menjadi istimewa tentang Yoas ini? Selain usianya yang masih sangat muda ketika menjadi raja yaitu 7 tahun, ternyata Yoas ini mampu menjadi raja Yehuda selama berapa tahun adik-adik? Ada yang tahu? 40 tahun. Bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar. Nah, di masa pemerintahan Raja Yoas, Bait Allah itu dalam keadaan rusak, sehingga Bait Allah tidak lagi menjadi tempat buat orang-orang Yehuda untuk pergi mempersembahkan korban persembahan. Bangsa Yehuda ketika itu mulai pergi ke bukit-bukit
persembahan untuk memberikan persembahan karena bait Allah yang rusak, sehingga Raja Yoas mempunyai suatu kerinduan yang besar untuk memperbaiki bait Allah, sehingga bangsa Yehuda tidak lagi pergi ke bukit-bukit pengorbanan untuk memberikan persembahan kepada Allah, tetapi bangsa Yehuda mempersembahkan dan beribadah di dalam bait Allah kembali. Nah, kenapa buat Raja Yoas penting memperbaiki bait Allah? Karena menurut Raja Yoas, bait Allah itu adalah lambang kasih dan penyertaan Tuhan sepanjang sejarah perjalanan bangsa Israel. Nah, Yoas ini mempunyai suatu kerinduan bahwa bangsanya itu tidak boleh melupakan Tuhan yang menyertai mereka sejak dari keluar dari Mesir sampai saat itu. Bangsa Yehuda harus hidup seturut dengan hukum dan ajaran Tuhan. Sehingga itulah dia ingin untuk bangsa Yehuda tidak lagi pergi ke bukit-bukit pengorbanan untuk memberikan persembahan, sehingga bangsa Yehuda tidak terkontaminasi dengan ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita boleh melihat bahwa Yoas ini meskipun muda, tapi dia selalu hidup seturut dengan perintah Tuhan. Dia selalu dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Dia taat melakukan firman Tuhan. Dan dia menjadi orang yang meskipun masih muda, orang bilang dia tidak punya pengalaman, tapi dia orang yang mau selalu belajar, mau selalu mendengar nasihat orang lain, terutama nasihat dari pemimpin spiritualnya, yaitu Imam Yoyada. Nah, dan karena dia hidup seturut dengan perintah Tuhan, orang yang mau selalu belajar, mau selalu mendengar nasihat orang yang lebih tua, dia menjadi orang yang didengar oleh rakyatnya. Karena rakyatnya sungkan, karena rakyatnya hormat dan mencintai rajanya. Karena rajanya raja yang berhasil memimpin bangsa Yehuda meskipun usianya baru 7 tahun. Adik-adik, apa yang kita belajar dari Raja Yoas ini? Bahwa pertama, kita jangan menganggap seseorang itu karena jabatan, karena status sosial, karena usia lebih rendah dari kita. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang Tuhan pakai, siapa yang Tuhan pilih untuk melakukan tugas dan pekerjaannya. Seorang anak kecil bisa dipakai oleh Tuhan, asalkan anak itu mau taat dan dengar-dengaran kepada Tuhan, seperti yang terjadi dengan Raja Yoas. Raja Yoas berhasil memimpin bangsa Israel selama 40 tahun. Bukan waktu yang singkat, waktu cukup panjang, adik-adik. Kalau kakak tidak salah, bahkan Presiden Soeharto pun tidak sampai 40 tahun kepemimpinannya. Presiden-presiden setelah itu hanya beberapa tahun. Tetapi Yoas mampu selama 40 tahun. Memang kepemimpinan dalam suatu kerajaan biasanya lebih panjang, karena biasanya sampai tutup usia dia menjadi raja. Tapi Yoas tidak hanya menjadi raja karena keadaan yang membuat dia menjadi raja, tetapi dia sukses memimpin bangsa Yehuda. Raja Yoas mampu membuat bangsa Yehuda menjadi bangsa yang dengar-dengaran kepada Tuhan, bangsa yang kembali terus dibaharui di dalam Tuhan, bangsa yang terus ingin diubahkan oleh Tuhan. Dan Yoas pun terus mau mencari Tuhan melalui apa yang dinasehatkan oleh Imam Yoyada. Dan yang kedua yang kita boleh belajar adalah bahwa ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti memberkati kita. Tuhan itu pasti menunjukkan jalan dalam setiap persoalan, dalam setiap permasalahan. Yoas masih muda, tidak punya pengalaman,
tapi Tuhan memimpin dia bagaimana dia bisa memimpin bangsa Yehuda, bangsa yang besar, bukan bangsa yang kecil loh adik-adik. Yehuda itu cukup besar dan sangat besar bahkan. Nah, tapi seorang anak 7 tahun bisa memimpin bangsa Yehuda selama 7 tahun karena Raja Yoas itu hidup dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Raja Yoas itu selalu mencari maksud Tuhan, dan Raja Yoas itu selalu ingin dibaharui, ingin diubahkan oleh Tuhan. Nah, adik-adik, yang menjadi pertanyaan, apakah ketika setiap minggu kita ikut ibadah anak, baik dulu ketika masih di gereja atau ketika saat ini online, apakah kita selalu ketika mau memulai ibadah itu mempunyai kerinduan untuk ketika kita ibadah, kita boleh dibaharui oleh Tuhan, kita boleh diubahkan oleh Tuhan, kita boleh menjadi anak yang lebih baik? Atau kita hanya datang ya untuk sekedar mengikuti ibadah selesai ya sudah selesai, tidak ada sesuatu yang kita dapatkan, kita tidak diperbaharui, kita tidak menjadi orang yang lebih baik. Apakah seperti itu? Nah, adik-adik, Tuhan mau ketika kita datang, ketika kita menghadiri ibadah, kita punya kerinduan untuk dibaharui, untuk diubahkan menjadi orang-orang yang lebih baru, orang-orang yang hidup lebih baik, lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita menyerahkan hidup kita untuk terus dipakai, untuk terus dibaharui, untuk terus menjadi lebih baik, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Kita boleh dipakai oleh Tuhan meskipun kita masih muda dalam rencana Tuhan. Kita boleh belajar dari Raja Yoas, seorang anak berusia 7 tahun, mampu memimpin Yehuda selama 40 tahun. Dan bukan hanya sekedar memimpin, dia mampu membawa Yehuda menjadi bangsa yang taat dan dengar-dengaran akan Tuhan. Bangsa yang ingin selalu dibaharui, ingin selalu diubahkan. Terlepas dari Raja Yoas pun punya banyak kelemahan, termasuk salah satunya adalah dengan membiarkannya bukit-bukit penyembahan tetap ada, beserta dengan ritual-ritual penyembahan ilah-ilah yang berlangsung di sana. Tetapi dia punya kerinduan untuk bangsa Israel tidak terkontaminasi. Meskipun dia membiarkan, tapi dia menginginkan bangsa Israel atau bangsa Yehuda untuk beribadah di dalam bait Allah dengan memperbaiki bait Allah. Dan kemudian yang kita belajar bahwa dia cukup tegas ketika sampai dengan usia 23 tahun masa pemerintahannya bahwa bait Allah tidak juga terjadi perbaikan. Dia melakukan perubahan dengan mengambil alih tanggung jawab memperbaiki bait Allah dari para imam dan menyerahkannya kepada suatu panitera yang dia bentuk, sehingga proses perbaikan dari bait Allah itu boleh berlangsung. Dia berani membuat keputusan, dia berani mengambil evaluasi, dia berani bertindak. Itulah salah satu ciri khas dari Raja Yoas yang membuatnya cukup berhasil. Dia cukup menjadi raja yang cukup lama untuk bangsa Yehuda. Mari kita belajar untuk selalu punya kerinduan dibaharui oleh Tuhan dalam setiap ibadah kita, dalam setiap ketika kita melakukan saat teduh kita sehari-hari. Biarlah kita terus dibaharui, biarlah kita terus melekat, kita terus bergantung kepada Tuhan. Selamat menjalani hidup yang semakin hari semakin dekat, semakin dibaharui di dalam Tuhan. Amin. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ketika kami hari ini boleh belajar dari seorang Raja Yoas, raja yang masih begitu muda, tetapi di kemudaannya dia menjadi orang yang bergantung sepenuhnya kepadamu, orang yang hidupnya benar sesuai dengan firman-Mu, orang yang selalu rindu untuk dibaharui dan diubahkan. Mampukan kami untuk belajar dari Raja Yoas, dan kami selalu berusaha untuk tetap dibaharui, diubahkan di dalam Engkau ya Bapa. Ajarkan kami selalu punya kerinduan untuk semakin hari kami semakin baik,
Semakin hari kami semakin dibarui di dalam Engkau, dan kami mempunyai Engkau dalam setiap gerak langkah kaki kami, meskipun usia kami muda. Sehingga apapun yang kami kerjakan, kami perbuat, kami boleh hidup dalam takut dan dengar-dengaran akan Engkau. Bapa, terima kasih untuk kehidupan kami, terima kasih untuk kesehatan kami, terima kasih untuk keluarga yang Kau masih berikan kepada kami. Kau berkati Papa dan Mama ya Bapa dalam kesehatan mereka, dalam setiap persoalan yang harus mereka hadapi, secara khusus ketika saat ini ya Bapa, kesulitan demi kesulitan terjadi, Engkau tetap memberikan mereka kekuatan, sehingga mereka tidak kehilangan harapan, tapi mereka selalu mempunyai harapan di dalam Engkau. Ya Bapa, Kau juga memberikan mereka kesehatan ya Bapa, Kau memberikan mereka juga kekuatan. Kau juga menyertai keluarga kami yang lain, sebagaimana Kau menyertai kami Bapa di usia muda kami, ketika saat ini kami harus bersekolah dari rumah kami masing-masing. Berikan kami kesungguhan untuk belajar ya Bapa, sehingga kami boleh memperoleh ilmu dalam kami mempersiapkan masa depan kami. Kau juga menolong kami ya Bapa untuk boleh bersungguh-sungguh dalam belajar. Kau juga memberkati gereja-gerejamu Bapa. Dalam gereja-gerejamu mempunyai peran aktif untuk menolong banyak orang yang saat ini membutuhkan kasih-Mu, membutuhkan uluran tangan-Mu, sehingga mereka boleh merasakan kasih, merasakan jamahan tangan-Mu atas hidup mereka. Kau juga memberkati Bapa bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa untuk presiden kami, para menteri dan para pejabat ya Bapa, ketika mereka harus bertindak, ketika mereka harus membuat keputusan, bagaimana mereka harus membiarkan ekonomi tetap berjalan. Di tengah mereka pun harus berusaha untuk menekan laju penyebaran dari COVID ini ya Bapak. Kau memberikan kepada presiden kami kesehatan, hikmat dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan, dalam setiap keputusan. Kau juga menyertai seluruh aparatur negara sampai dengan yang paling bawah. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam takut dan dengar-dengaran akan Engkau ketika mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, bukan untuk mencari kepentingan diri sendiri. Ya Bapa, Kau yang memberkati juga kami masing-masing ya Bapa, dalam setiap keberadaan kami, dalam setiap langkah kaki kami. Ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami menyerahkan doa kami. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah menerima firman Tuhan ya hari ini, pembelajaran dari Raja Yoas dan juga Raja Yehuda. Nah, adik-adik, apa tadi kesimpulannya? Ya, benar sekali ya, bahwa kita tidak boleh meremehkan orang lain dan harus melakukan apa yang benar di hadapan Allah. Nah, sebelum kita menutup ibadah hari ini, kita mau memuji muliakan nama Tuhan sekali lagi. Sudahkah yang terbaik kita berikan untuk Tuhan? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kepada Yesus Tuhanku,
adik-adik kita mulai untuk saat teduh dulu ya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik untuk ibadah online kita hari ini sudah selesai. Adik-adik tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.